Baiklah, akan saya paparkan sedikit metode karya wisata menurut Rostiah. Nah, metode karya wisata menurut Rostiah itu adalah cara mengajar yang dilaksanakan itu dengan mengajak siswa atau peserta didik ke suatu tempat atau objek tertentu di luar sekolah. Gunanya untuk mempelajari atau menyelidiki sesuatu yang ada di sekitar tersebut. Contohnya, misalkan kita pergi ke Taman Budaya, artinya anak-anak mempunyai kesempatan untuk mengetahui apa saja yang ada di Taman Budaya. Itu sedikit pengertian metode karya wisata. Masih di objeknya, ya, kenapa Rustiah itu bisa mengatakan seperti itu? Karena dalam metode karya wisata ini diharapkan siswa itu dapat memperoleh pengalaman langsung karena mereka melihat apa yang ada di sekitar mereka. Nah, ketika mereka sudah melihat, mereka akan menghayati tugas mereka itu. Ketika ada pertanyaan yang timbul, nah mereka akan bertanya jawab seputar pengetahuan yang ingin mereka dapatkan. Nah, selain itu, ya, mereka juga bisa melihat langsung, mendengar, meneliti, terus mencoba apa yang ada di hadapannya. Nah, kenapa? Untuk terakhir mereka mengambil atau menarik suatu kesimpulan apa yang mereka kerjakan atau lakukan pada saat itu. Kemudian akan saya paparkan sedikit tentang langkah-langkah dari metode pembelajaran karya wisata menurut Rustiah itu sendiri. Nah, di situ ada 3 tahapan. Yang pertama itu adalah tahapan persiapan. Yang kedua itu adalah tahapan pelaksanaan dari karya wisata itu sendiri. Nah, yang ketiga itu adalah akhir dari karya wisata. Baik, akan saya paparkan setiap tahapannya. Yang pertama itu adalah persiapan. Nah, persiapan di sini yang dimaksudkan oleh Rustiah. Nah, yang pertama, guru dengan siswa itu harus menetapkan tujuan pembelajaran yang jelas. Mau kemana, terus apa yang akan diteliti, itu sudah ditetapkan dalam tujuan pembelajarannya. Terus yang kedua, itu adalah mempertimbangkan pemilihan teknik tadi. Yang ketiga, menghubungi pemimpin objek yang akan dikunjungi untuk merundingkan segala sesuatunya. Jadi sebelum berangkat atau berkarya wisata, guru itu sudah membentuk yang namanya pemimpin objek. Yang keempat, itu penyusunan rencana yang masak, artinya mempersiapkan segala sesuatu hal itu sudah dilakukan dari jauh hari. Jadi ketika sudah mau melaksanakan karya wisata itu semuanya sudah dipersiapkan secara matang. Terus membagi tugas-tugas. Nah, karena tadi di sini ada pemimpin objek, berarti ada tugas-tugas yang harus dikemas atau diberikan kepada setiap anggotanya. Nah, yang ketiga itu mempersiapkan sarana. Sarana di sini bisa seperti bis, sepeda motor. Ini yang lazim yang untuk digunakan ketika kita ingin berkarya wisata. Terus pembagian siswa dalam kelompok supaya apa? Masing-masing kelompok itu mempunyai ketua yang bertanggung jawab untuk setiap anggotanya. Nah, yang terakhir itu adalah mengirim utusan. Jadi dari setiap kelompok mempunyai anggota dan ketua di mana masing-masing kelompok itu harus bersedia untuk mengirim utusan. Ini adalah langkah dari persiapan itu sebelum kita melakukan karya wisata. Setelah tahapan persiapan sudah disiapkan secara matang atau sudah secara benar-benar untuk terjun langsung ke suatu tempat tersebut, barulah kita melakukan yang namanya pelaksanaan karya wisata ini pada tahap kedua. Di mana di situ ada 5 poin yang akan saya paparkan. Yang pertama,
Pemimpin rombongan mengatur segalanya dibantu petugas-petugas lainnya. Nah, pemimpin rombongan di sini ini bisa jadi PM-nya itu. Jadi di sini pengerah massa untuk setiap dari seluruh anggota kelompok itu mempunyai namanya pemimpin rombongan. Jadi dari pemimpin rombongan inilah yang menentukan setiap kelompok itu meneliti atau melihat-lihat itu di bagian mana. Jadi adanya instruksi dari pemimpin rombongan. Terus yang kedua itu adalah memenuhi tata tertib yang telah ditentukan bersama. Nah, sebelum kita masuk, misalnya kita mau pergi ke taman budaya atau museum. Nah, di situ ada tata tertib yang harus kita patuhi supaya apa? Tidak merusak dari yang ada. Oke, yang ketiga itu mengawasi petugas-petugas pada setiap seksi. Nah, karena tadi itu kan ada namanya pemimpin. Jadi di sini juga pemimpin itu wajib lapor kepada setiap petugas. Nah, untuk seksi-seksi tertentu yang dibawa pemimpin kelompok. Nah, keempat, tugas-tugas kelompok itu disesuaikan dengan tanggung jawab. Nah, tadi dalam persiapan juga sudah dibagi itu tugas-tugas setiap kelompok. Jadi masing-masing kelompok itu dengan tanggung jawabnya masing-masing. Nah, yang kelima itu adalah memberi petunjuk. Nah, memberi petunjuk. Nah, karena sudah pelaksanaan, karena itu kan banyak supaya tidak terlalu berdempetan. Biasanya itu kan jadi ketua di sini atau pemimpin itu memberi petunjuk. Oh, di sana masih ada tempat untuk yang bisa dilihat-lihat karena mumpung tidak ramai atau suasananya lagi sepi, belum dilihat orang. Jadi pemimpin kelompok di sini bisa memberi petunjuk untuk memberikan kepada setiap anggotanya melihat-lihat yang lain. Itu dari pelaksanaan karya wisata itu sendiri. Setelah dilakukan dari tahap persiapan, terus adanya pelaksanaan dalam karya wisata, kita masuk pada tahapan terakhir yaitu akhir dari karya wisata itu sendiri. Nah, di mana di sini setelah akhir namanya berarti kan sudah di penghujung ya. Nah, ketika sudah melakukan persiapan, ketua kelompoknya sudah, terus pelaksanaan juga sudah. Nah, di sini siswa itu mengadakan diskusi mengenai segala hal yang dari hasil karya wisata itu sendiri. Jadi, apa yang ditemukan oleh siswa itu dirembukkan ya, dirembukkan, terus didiskusikan bagian mana yang mereka tidak mengerti atau bertukar pikiran satu sama lainnya. Terus setelah mereka mengadakan diskusi, mereka itu membuat atau menyusun laporan yang diakhiri dengan kesimpulan dari yang mereka peroleh. Jadi mereka menyimpulkan oh apa saja yang mereka lihat dalam karya wisata tadi. Yang terakhir, ketika sudah memberikan kesimpulan, pasti mereka juga harus menindaklanjuti dari hasil kegiatan karya wisata tersebut. Apakah sudah berjalan dengan baik atau masih terdapat beberapa kekurangan. Kenapa? Karena untuk meninjau tahapan selanjutnya ketika akan mereka mengadakan atau melakukan karya wisata kembali. Nah, setelah mereka membuat atau menindaklanjuti tadi, mereka juga membuat grafik, gambar, model-model diagram serta alat-alat lain sebagainya yang diperlukan dalam karya wisata tersebut.